saya Nikomang Rani Murnianti, INPM 211007, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama pelinggih yang ada di sanggah atau merajan ataupun di pekarangan rumah. Merajan atau sanggah adalah tempat suci bagi suatu keluarga tertentu. Yang pertama ada Gedong Pesimpenan Desa Suswa. Pelinggih Dewi Sri berfungsi sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan, penjamin keberhasilan panen serta kemakmuran dan pelindung. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Yang kedua ada Balai Piasang, tempat mempersiapkan sesaji dan tempat pendeta atau pemangku untuk memimpin upacara keagamaan. Kain yang melingkari, menghiasi bangunan ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Betara Surya. Pelinggih Surya ini sebagai simbolis yang digunakan untuk mempersembahkan sesaji, dipersembahkan kepada Betara Surya atau Dewa Matahari. Sang Yang Surya atau Siwa Raditya sebagai saksi segala kegiatan manusia, khususnya spiritual atau yatnya. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Rong Dua atau Kawitan. Pada pelinggih ini akan lebih mendekatkan diri dengan para leluhur yang terdiri atas bapak leluhur laki-laki dan ibu leluhur wanita. Karena kedua beliau itulah yang amat berjasa secara nyata atau sekala dalam melahirkan dan memelihara kehidupannya sebagai manusia di dunia nyata. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Rong Tiga atau Kemulan. Pelinggih Kemulan atau Rong Tiga ini merupakan pelinggih yang paling inti dalam sanggah atau merajan. Dalam pelinggih ini, sesungguhnya yang dipuja adalah ide Betara Guru atau leluhur yang telah suci. Pelinggih Rong Tiga ini merupakan stana ide Sang Yang Widi dalam wujudnya sebagai Sang Yang Tri Atma, yakni Siwa Atma, Atma, dan Para Atma, yang dikenal sebagai asal mula kehidupan di dunia ini. Selain itu, yang dipuja pada pelinggih ini yaitu Sang Yang Trimurti, Sang Yang Widi dalam manifestasi sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Yang Genijaya. Betara Yang Genijaya adalah betara yang berstana di Gunung Lembuyang. Betara ini dipuja sebagai pencetus konsep Saptagiri dalam upaya untuk menjaga kesucian atau kelestarian hutan maupun pegunungan yang ada baik secara skala maupun niskala. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Betara Lingsar. Betara Lingsar ini merupakan betara yang berstana di Lombok. Salah satu bentuk pemujaan atau penganut kepercayaan yang diyakini kepada betara ini. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Rambut Sedana. Untuk memperingati hari pemujaan khusus kepada Betara Rambut Sedana ini, yaitu pada Buddha Wage Wuku Klau atau lebih dikenal dengan Buddha Cemang Klau yang jatuh 210 hari sekali. Pemujaan pada hari ini lebih banyak diperuntukkan untuk Betara Sri Sedana, Dewa Kekayaan, Kemakmuran, Kemurnian, dan Kedermawanan selalu dihubungkan dengan Dewi Laksmi. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih Betara Kabeh. Pelinggih Betara Kabeh ini atau lebih dikenal dengan nama Pancasri sebagai tempat untuk memuja semua para dewa atau betara-betari yang ada. Pelinggih Manjangan Saluang. Pelinggih sebagai penyungsungan Empu Kuturan mengingat jasa-jasa beliau yang mengajakkan Bali.
simbol pemujaan kepada leluhur yang ada di tanah Jawa. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih pengerurah membantu para dewa atau dewata pada setiap sanggah atau remaja. Manifestasi Betara Kala sebagai penghatur kehidupan dan waktu, ataupun sebagai penjaga dalam sanggah. Wastra pelinggih ini identik dengan warna hitam dan putih atau yang biasa disebut dengan polen. Tidak lupa mengaturkan segahan di halaman sanggah atau merajat. Hal ini merupakan penghormatan kepada Buta Kala agar tidak mengganggu atau menghilangkan segala pengaruh negatif. Segahan atau sesaji lainnya adalah lambang harmonisnya hubungan manusia dengan ciptaan Tuhan atau Palemahan. Pelinggih pengapit lawang. Di sini berstana Betara Kala dengan Biseka Jaga-Jaga, yaitu putra Dewa Siwa, yang bertugas sebagai pecalang. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Pelinggih penunggu karang. Salah satu tugu atau pelinggih yang dalam kepercayaan umat Hindu di Bali sebagai pelindung atau penjaga rumah secara skala alam terlihat dan di skala alam tidak terlihat. Stana Dewi Durga dengan manifestasinya sebagai Sangyang Durga Manik Maya sebagai stana Betara Kala raksasa. Wastra pelinggih ini identik dengan warna putih dan hitam atau biasa disebut dengan polen. Tidak lupa menghaturkan segahan ataupun sesaji lainnya sebagai penghormatan kepada Buta Kala di pekarangan rumah agar tidak mengganggu atau menghilangkan segala pengaruh negatif. Pelangkiran. Yang berstana di pelangkiran ini adalah Sang Kandapat, yaitu kekuatan ide Sangyang Widi yang senantiasa menyertai diri kita sejak lahir atau sejak dalam kandungan sampai meninggal, bahkan sampai atman kita menghadap Sang Pencipta. Selain itu, berfungsi agar dapat menjaga dalam segala bentuk gangguan roh jahat. Ini adalah 4 batu yang menjadi simbol penanaman ari-ari. Bayi yang terlahir ke dunia tak sendirian. Berdasarkan kepercayaan Hindu, ada 4 saudara yang mengikuti yang disebut catur sanam. Ada proses ritual khusus, salah satunya menanam ari-ari sang bayi. Jadi penanaman ari-ari berfungsi menyatukan pertiwi dan akasa guna, memberikan keseimbangan. Ini merupakan ari-ari dari saudara-saudara saya. Yang pertama kakak perempuan Niluh Sri Hendrianti, yang kedua kakak laki-laki Inengah Hendra Kurniawan, yang ketiga saya sendiri Nikomang Rani Murnianti, dan yang keempat adik perempuan yaitu Nikade Wahyu Darmianti. Dapur identik dengan api, stana dari Dewa Brahma. Selanjutnya air atau sumber mata air, stana dari Dewa Wisnu. Selain itu menghaturkan sesaji di tempat beras, salah satu bentuk pemujaan terhadap Betara Sri atau Dewi Sri sebagai Dewi Padi atau kemakmuran. Pelinggih di Lebuh, bentuk pemesuan atau pintu keluar dari pekarangan. Pintu masuk utama ke pekarangan rumah secara niskala diartikan sebagai benteng yang tertutup rapat sehingga segala bentuk gaib tidak dapat memasuki rumah tersebut. Linggih ide Ratu Anglurah Tangkab Langit sebagai pengelurah ide Sangyang Widiwasa agar menjaga pertiwi sebagai salah satu elemen dasar Panca Mahabhuta. Wastra pelinggih ini berwarna putih dan kuning. Bentuk penghormatan kepada para Buta Kala, tak lupa menghaturkan segahan atau sesaji lainnya di area bawah pintu lebuh, karena berfungsi untuk menghilangkan segala pengaruh negatif. Sekian tayangan video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya penjelasan tadi saya dapatkan dari referensi terpercaya, yaitu kedua orang tua, kakek dan nenek, serta sumber-sumber terpercaya dari Google.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.